Kita tadi barusan menyerahkan bantuan pakan ternak, pakan ikan ya, kepada beberapa kelompok pembudidaya ikan ya, baik individu maupun kelompok. Nah, kegiatan ini dasarnya pertama sesuai dengan amanah Permenkeu bahwa pemerintah daerah diminta untuk mensupport para petani, para nelayan, pelaku UKM sebagai antisipasi terhadap dampak inflasi. Nah, selain daripada itu, kita juga memang pemerintah daerah memiliki rencana prioritas dan agenda rutin kegiatan khususnya di dinas-dinas persemakmuran ya. Dinas persemakmuran ini seperti Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Pertanian Perkebunan, Dinas UMKM, Perindakop, dan lain sebagainya yang terkait bahwa petani, nelayan, kebun, peternak ini menjadi soko guru bagi perekonomian daerah. Nah, hari ini khususnya kepada para peternak atau pembudidaya ikan, ini kita berikan bantuan pakan ternak, pakan ikan ya. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa ikan budidaya ini untuk ketapang sendiri sebenarnya kebutuhan itu sangat besar. Dan kita belum mampu lah kita anggap ya, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi akan ikan. Nah, konsumsi akan ikan sendiri kita masih kurang. Yang ada saja kita belum mampu memenuhi kebutuhan, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya tadi mengajak mereka untuk serius. Apa yang sudah melakukan mulai dengan budidaya ikan ini untuk serius dikelola secara profesional, tidak hanya sambil-sambilan, tidak hanya iseng-iseng, bahkan hanya dapat bantuan itu selesai, pakannya bahkan dijual gitu ya. Saya tidak berharap seperti itu, tapi benar-benar serius karena kita data dari lapangan juga dari dinas bahwa ikan kita masih datangkan dari luar Ketapang, gitu kan. Artinya kebutuhan kita masih tinggi, itu pun baru untuk kota Ketapang maksudnya, belum lagi untuk mencakup 20 kecamatan. Artinya bahwa peluang bisnis di bidang budidaya ikan ini masih sangat besar. Nah, harapan saya ke depan melalui dinas DKP ini, Dinas Ketahanan Perikanan, bisa juga mensupport, kemudian merancang program-program yang benar-benar menyentuh kepada para pembudidaya ikan yang serius ya. Harus tepat sasaran. Kalau kita membantu ini, pertama kuncinya tepat sasaran. Tapi yang sudah dilakukan Pak Kadis dan jajaran sudah benar dan dampingi oleh tim dari Kejaksaan, sehingga kelompok yang mengajukan bantuan maupun individu itu benar-benar terverifikasi mereka benar-benar yang pelaku usaha yang serius. Nah, ke depan juga harapan saya seperti itu, kita tidak hanya membantu pakan, tapi juga yang lainnya seperti bibit dan sebagainya. Kemudian melakukan pembinaan terus, kan kita punya penyuluh. Dan mereka dibina ini secara kontinu, dijenguk, dilihat. Seperti saya sampaikan tadi, yang menerima bantuan ini, Pak Kadis jajaran dilihat, didatangi ke kolamnya. Jadi tidak hanya di sini kita selesai. Kalau saya sendiri ada waktu saya akan tinjau juga. Jadi saya sudah janji akan tinjau yang di Tanjung Pura. Karena kebetulan saya sering sana. Ini untuk memberi semangat kepada mereka. Sekaligus juga bahwa kita memang atensi, kita memberikan perhatian terhadap budidaya perikanan. Nah, kita mendukung sebenarnya. Itu maksud saya. Nah, mudah-mudahan ke depan bantuan juga tidak hanya menyasar yang sekarang hanya sekian kelompok, sekian puluh orang, tapi bisa cakupannya lebih luas. Tidak hanya berada di Delta Pawan, Gunung Kayong, Murapawan, bisa sampai ke Kedawangan, MAU, bahkan 20 kecamatan, karena semua rata-rata punya pembudidaya ikan dan mereka mandiri. Nah, yang mandiri yang baik ini perlu kita beri atensi sebagai stimulan, sebagai pendorong supaya mereka lebih semangat dan bisa menjadi contoh yang lain. Yang lain juga nanti ikutan. Jadi mereka bisa menjadi agen kita juga. Sehingga demikian kita tidak tergantung lagi kepada satu sektor ya untuk berupaya, tapi banyak hal. Tidak hanya harus mengandalkan perkebunan misalnya. Ada juga perikanan gitu saya. Tidak hanya mengandalkan hortikultura. Ada juga yang lain. Jadi kita banyak alternatif. Memang ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat sehingga mereka lama-lama juga mandiri, dan kita juga mandiri secara pangan. Ini kan salah satu pangan juga ya. Pangan. Sehingga demikian mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Tapang ini tidak ada lagi yang namanya pengangguran sebenarnya. Yang penting mereka mau bekerja, peluang pekerjaan sangat banyak, peluang wirausaha sangat banyak, dan demikian mereka juga bisa mencukupi
kebutuhan keluarga, ekonomi keluarga. Itu harapan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Ke depan memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda, potensi perikanan budidaya di Bedeng Tapang ini memiliki prospek yang sangat cerah ya. Kenapa? Karena di samping memang kita dari hasil perikanan tangkap, sumber daya kelautan itu cukup besar juga, tapi minat masyarakat terhadap ikan yang dihasilkan oleh perikanan budidaya juga sudah mulai cukup tinggi begitu. Ya. Kita lihat di tempat-tempat makan seperti warung Lamongan dan sebagainya macamnya itu yang sering dicari adalah makanan atau lauk yang bersumber ikan. Jadi potensinya sangat besar sekali, dan ini kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini akan terus melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha pembudidaya ikan, baik individu maupun kelompok, agar mereka terus berkembang dan tetap memiliki semangat. Memang kendala mereka di 3 unsur tersebut ada, permodalan juga, bibit juga, pakan. Jadi untuk permodalan kita juga bekerjasama dengan pendamping dari Kementerian Kelautan untuk menyalurkan atau mereka bisa memperoleh akses untuk permodalan. Untuk bibit juga kita terus juga melakukan pemberian bantuan, baik melalui balai benih kita yang ada, meskipun juga memang masih sangat terbatas. Balai benih kita ada di Sandai. Di Sandai kita ada, ini kan juga sudah mulai kita aktifkan kembali. Mudah-mudahan ke depan ini bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Meskipun saat ini kita juga masih terus melakukan pembenahan lah. Tapi kita juga dengan kondisi yang keterbatasan juga kita sedikit juga ada memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi untuk dalam jumlah yang besar kita perlu melakukan penganggaran. Kalau di Sandai, karena kita ini baru mulai aktif kembali sekitar bulan November karena perbaikan. Jadi untuk bulan November kemarin itu telah dilakukan pemijahan terhadap ikan nila dan segala macam. Itu kita bisa menghasilkan sampai belasan ribu bibit ikan. Tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan memang jauh dari situ. Itu kita juga sudah bekerja sama dengan Balai Benih Ikan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Mandi Angin, Kalteng, untuk melakukan semacam pendampingan kepada kita. Dan mereka intinya siap agar balai benih kita yang ada ini bisa terus dikembangkan. Demikian.